Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Sibamuntak dengan NIM 64251627, kelas 64.2D01. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan generasi berintegrasi. Yang pertama, abstrak korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena Indonesia berdampak pada kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas aktivitas pembangunan. Artikel ini membahas strategi anti korupsi di Indonesia dengan menitik beratkan pada tiga pendekatan utama, yaitu penguatan integritas, peningkatan transparan, dan pendidikan anti korupsi. Untuk pendahuluan, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan di Indonesia. Korupsi telah lama menjadi isu nasional karena praktiknya terjadi pada berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, layanan publik, hingga pengelolaan anggaran. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Untuk metode penulisan, artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan berasal dari dokumen resmi pemerintah, situs KPK, lembaga internasional, dan publikasi yang membahas korupsi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk merumuskan argumentasi kontekstual mengenai anti korupsi tanpa melakukan penelitian lapangan. Pembahasan yang satu, dasar hukum dan kerangka lembaga. Indonesia memiliki dasar hukum anti korupsi yang relatif lengkap. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1909 mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memperkuat ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi secara sistematis. Kehadiran dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dampak praktiknya, KPK menjalankan 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penangkapan pelaku, tetapi juga dengan membangun sistem yang mencegah peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, integritas sebagai fondasi utama. Integritas merupakan fondasi paling penting dalam mencegah korupsi. Aparatur yang berintegrasi akan bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam konteks pemerintah, integrasi berarti adanya kesesuaian antara nilai, tindakan, dan tanggung jawab publik. KPK menempatkan pendidikan dan pembentukan karakter sebagai bagian dari strategi anti korupsi. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan informasi. Transparansi atau prinsip keterbukaan dalam proses pemerintahan antar publik dapat memantau pengguna kewenangan dan sumber daya negara. Tanpa transparansi, korupsi lebih mudah tumbuh karena pengambilan keputusan berlangsung secara tertutup dan sulit diawasi. Yang keempat, pendidikan anti korupsi.
Pendidikan anti korupsi adalah proses penanaman nilai-nilai anti menyimpang kepada peserta didik dan masyarakat luas. KPK pada 2026 meluncurkan buku panduan dan bahan ajaran pendidikan anti korupsi yang menekankan 5 kompetensi dasar, yaitu taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjalankan mandat, mengelola dilematis, dan membangun budaya anti korupsi. Untuk yang kelima, tantangan dan pemberantasan korupsi. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang cukup kuat, tantangan pemberantasan korupsi masih besar. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya persepsi publik terhadap korupsi, sebagai tercermin dalam skor CPI Indonesia yang belum tinggi secara global. Data Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di kategori dengan tantangan korupsi yang cukup serius. Yang keenam itu strategi penguatan anti korupsi. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa strategi yang dapat diperkuat. Pertama, pemerintah perlu menegakkan sistematik merit dalam rekrutmen dan promosi aparatur agar pejabat tidak diberikan berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan pribadi. Kedua, digitalisasi layanan publik harus diperluas untuk memperkecil kontak langsung antara pejabat dan masyarakat. Ketiga, pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pelatihan aparatur secara berkelanjutan. Keempat, pengawasan publik perlu diperkuat melalui akses informasi yang mudah, data yang terbuka, dan perlindungan bagi pelapor. Yang kelima itu koordinasi antara lembaga penegak hukum harus ditingkatkan agar penanganan kasus tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Dengan strategi tersebut, anti korupsi tidak hanya menjadi agenda normatif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja dan budaya sosial. Kesimpulan, korupsi di Indonesia merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Keberadaan undang-undang dan lembaga seperti KPK memang penting, tapi belum cukup jika tidak didukung integritas aparatur, transparansi sistem, dan pendidikan anti korupsi yang kuat. Demikian penyampaian saya. Saya mengucapkan terima kasih.